Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya selaku moderator, nama saya Paulus Derek dengan NIM 2414020010. Saya atas nama Andrianto Takaev, NIM 2414020042. Saya atas nama Juliana Mole, NIM 2414020050. Saya Virgilius Sutabili, NIM 2414020076. Pada pemateri 1, saya persilakan waktu seluasnya. Yang pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dinamika Pancasila pada Orde Lama mencerminkan kompleksitas dalam integritas nilai-nilai etika di dalam praktik politik dan sosial dalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam penetapannya. Yang kedua, dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru menunjukkan bagaimana ideologi dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan, namun juga menandai kebutuhan untuk refleksi dan pembaruan. Pasca Orde Baru, tantangan utama adalah bagaimana mengkualifikasikan Pancasila dalam konteks modern yang lebih menghargai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada era reformasi mencerminkan upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam konteks modern dengan memperkuat ideologi keadilan dan hak asasi manusia. Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan moral yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua untuk menjelaskan argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Waktu seluasnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang tantangan esensi Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun praktis dalam penerapannya. Beberapa tantangan utama yang dapat didefinisikan antara lain: 1. Penerjemahan nilai-nilai filosofis ke dalam praktik. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem etika menawarkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan di semua sektor masyarakat. 2. Multikulturalisme dan pluralisme. Pancasila mengakui keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan mampu mengakomodasi sebagai pandangan hidup yang berbeda tanpa menghilangkan esensinya. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan modernitas. Globalisasi membawa arus nilai-nilai baru dari luar yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, individualisme dan materialisme yang datang dari barat yang akan berdampak lunturnya nilai gotong royong. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memiliki potensi besar sebagai sistem etika,
Penerapannya di dalam lapangan memerlukan komitmen yang kuat dan kesadaran moral dari semua elemen masyarakat serta kepemimpinan yang etis. Terus selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 3 dengan membahas organisasi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen mengenai tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika berfokus pada relevansi dan keharusan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah dan dinamika sosial, budaya, dan politik yang terus berubah. Beberapa tantangan utama dalam mempertahankan urgensi Pancasila sebagai sistem etika adalah sebagai berikut. A. Krisis kepercayaan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika sering dipertanyakan ketika ada krisis kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap industri, negara, dan pimpinan yang dianggap tidak mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. B. Kurangnya implementasi dalam kebijakan publik. Salah satu tantangan besar dalam mempertahankan urgensi Pancasila adalah kegagalan dan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik yang konkret. Misalnya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sering kali tidak tercermin dalam kebijaksanaan ekonomi yang memihak kepada kelompok elit atau korporasi besar. C. Erosi pendidikan dalam penghayatan Pancasila. Pendidikan Pancasila yang dulunya menjadi pilar utama dalam bentuk karakter kebangsaan kini mengalami penurunan baik dari segi metode pembelajaran maupun esensinya. Hasil diskusi kelompok kami, saya ucapkan sekian dan terima kasih.